Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Irmayanti dengan NIM 1930106021. Nah, untuk kali ini kita akan membahas satu materi ekologi hewan tentang komunitas. Nah, kita langsung saja untuk membahasnya. Apa sih komunitas? Nah, komunitas itu adalah perkumpulan dari beberapa populasi. Nah, contoh dari komunitas itu seperti komunitas gurun, komunitas kolam, dan sebagainya. Nah, apa karakteristik yang dapat digolongkan ke dalam suatu komunitas? Itu ada 3. Yang pertama adalah diversitas. Nah, diversitas itu adalah jumlah spesies yang ada di dalam komunitas tersebut. Yang kedua, kelimpahan relatif. Nah, kelimpahan relatif itu adalah kelimpahan relatif suatu spesies terhadap kelimpahan seluruh spesies di dalam komunitas. Nah, selanjutnya ada stabilitas. Nah, stabilitas itu adalah spesies adalah ukuran bagaimana komunitas berubah sepanjang waktunya. Nah, itu adalah 3 ciri-ciri atau 3 karakteristik yang dapat dikatakan sebagai suatu komunitas. Nah, selanjutnya, hubungan antar populasi itu memiliki suatu komunitas yang sangat kompleks. Contoh hubungan dalam komunitas itu meliputi kompetisi untuk sumber daya alam, habitat peneluran atau sumber daya lainnya. Nah, contoh dari hubungan antar populasi dalam komunitas tersebut adalah hubungan netral. Nah, hubungan netral itu di dalam suatu komunitas tidak mungkin ada hubungan netral 100% di antara suatu individu dengan individu lainnya. Nah, yang mungkin ada itu adalah hubungan dengan sedikit sekali pengaruh suatu organisme terhadap organisme lainnya. Nah, mereka hidup pada suatu ruang dan waktu sehingga sekecil apapun tetap saling harus berinteraksi. Misalnya dalam penyerapan air dan karbon dioksida, atau penyerapan air dengan oksigen, penyerapan air, penyerapan oksigen, atau pembuangan karbon dioksida pada satu tumbuhan satu dengan yang lainnya, pengambilan oksigen antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya. Contoh hubungan yang dianggap netral di dalam suatu komunitas ini adalah satu individu pohon dengan individu pohon lainnya berjarak sekitar 1 kilometer. Walaupun hanya sedikit, mereka tetap menggunakan sumber daya yang sama seperti karbon dioksida untuk proses fotosintesis dan oksigen untuk proses respirasi. Nah, selanjutnya itu ada hubungan simbiosis. Nah, hubungan simbiosis ini adalah satu hubungan timbal balik yang terjadi di antara makhluk hidup. Nah, hubungan simbiosis ini seringkali diterapkan pada seluruh hubungan yang sebenarnya lebih sesuai dengan istilah asosiasi. Nah, simbiosis ini harusnya diterapkan pada organisme-organisme yang sangat erat hubungannya. Nah, contoh hubungan simbiosis ini ada simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme ini ialah hubungan antara individu dengan individu yang lain berbeda spesies yang sifatnya erat dan keuntungan dari hubungan tersebut diperoleh oleh kedua belah pihak. Nah, hubungan simbiosis simbiosis mutualisme ini hubungan yang saling menguntungkan di antara suatu makhluk hidup, baik bagi individu yang pertama dengan individu yang kedua. Nah, contoh dari hubungan ini adalah pada lichens atau lumut kerak
bakteri perfiksasi nitrogen pada akar, serta mikorizat. Nah, itu contoh dari hubungan mutualisme. Nah, selanjutnya itu ada hubungan beberapa contoh dari hubungan mutualisme itu seperti ada hubungan antara kerbau dengan burung jala. Nah, di sini burung jala itu akan mencari kutu dari kerbau dan memakannya, sehingga kerbau kehilangan kutunya dan burung jala mendapatkan makanan untuk dirinya. Nah, itu contoh hubungan mutualisme yang nyata pada kehidupan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya itu ada hubungan komensalisme. Nah, komensalisme ini ialah hubungan antara individu dengan individu yang berlainan spesies dengan keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak saja. Sementara pihak yang lain tidak mendapatkan keuntungan atau rugi. Nah, beberapa contoh atau yang sering kita lihat di kehidupan ini, contohnya adalah hubungan antara sapi dengan burung kuntul. Nah, burung kuntul mendapatkan makanan karena gerakan sapi yang menyebabkan perpindahan serangga seperti katak dan hewan lainnya. Nah, sementara sapi tidak mendapatkan keuntungan apapun dari hubungan simbiosis yang mereka jalin tersebut. Nah, contoh kedua itu adalah hubungan antara ikan hiu dengan ikan remora. Nah, ikan remora mendapatkan sisa-sisa makanan hasil predasi, sementara ikan hiu tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari simbiosisnya tersebut. Selanjutnya itu ada simbiosis parasitisme. Nah, ini simbiosis hubungan antara dua individu yang berlainan spesies dengan keuntungan diperoleh oleh salah satu pihak. Nah, sementara pihak yang lain mendapatkan kerugian. Nah, pihak yang mendapatkan keuntungan disebut dengan parasit, sedangkan pihak yang tidak mendapatkan keuntungan atau yang mendapatkan kerugian disebut dengan inang atau host. Nah, parasit jika menumpang pada inangnya mereka akan mati. Nah, selanjutnya contoh yaitu seperti cacing kremi, cacing gelang, dan cacing pita yang berada dalam saluran pencernaan. Nah, selanjutnya itu ada dalam siklus hidup dikenal inang itu definitif dan inang intermediate. Nah, selanjutnya itu kita ada hubungan simbiosis amensalisme. Nah, amensalisme ini menggambarkan simbiosis dengan satu pihak yang dirugikan, sementara pihak lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan juga. Seterusnya ada predasi. Nah, seperti yang dijelaskan pembahasan tentang predasi itu ialah peristiwa pemangsaan oleh pemangsa terhadap mangsanya. Nah, kita dapat memahami dari materi ini yaitu ada simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme itu simbiosis yang saling menguntungkan. Nah, selanjutnya ada simbiosis komensalisme, yaitu simbiosis satu diuntungkan dan satu lagi tidak dirugikan. Nah, selanjutnya ada simbiosis parasitisme. Nah, parasitisme ini satu diuntungkan dan satu dirugikan. Selanjutnya ada amensalisme. Amensalisme itu hubungan simbiosis satu diuntungkan dan satu lagi tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Nah, selanjutnya ada predasi. Nah, predasi itu proses pemangsaan oleh pemangsa terhadap mangsanya. Contoh seperti harimau yang memakan kancil. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan.
sampaikan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua orang. Nah, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian maupun dalam pengucapan ataupun materi yang saya sampaikan. Nah, dan jangan lupa like, comment, and subscribe pada YouTube channel. Nah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.